Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamul akmalani ala sayyidina Muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la didda wa la nidda wa la zawjata wa la walada lah, la kamiyata wa la kayfiyata wa la jihata wa la makana lah. Kana Allah wa la makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan, fala tadribu lillahi al-amthal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasuha ummah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli rasuli arsalah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Khalifah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini saya tujukan dalam memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran oleh Bapak Dr. Nasiruddin, MSI, MPD. Adapun buku yang akan saya resensi pada kali ini adalah Belajar Memahami Sejarah Teks Al-Quran. Buku yang saya resensi berjudul Sejarah Teks Al-Quran dari Wahyu sampai Kompilasi, yang merupakan buku sejarah karangan Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami yang diterbitkan oleh PT Gema Insani pada tahun 2014. Buku sejarah ini merupakan cetakan pertama pada bulan September tahun 2014 yang diterbitkan di Jakarta dengan tebal 396 halaman. Profesor Muhammad Mustafa Al-A'zami merupakan seorang cendekiawan terkemuka di bidang ilmu hadis yang lahir di Mau, India pada awal tahun 30-an. Pendidikan pertama beliau di Dar al-Ulum, Deoband, India pada tahun 1952 dan dilanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1955 dan di Universitas Cambridge pada tahun 1966. Beliau merupakan guru besar emeritus di Universitas King Said Riyadh dan beliau pernah menjabat sebagai kepala jurusan keislaman dan memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia. Buku ini mencakup pengenalan ringkas tentang sejarah Al-Quran dari segi penulisan dan koleksinya, yang menyajikan ide pemikiran secara lugas tentang kitab suci Al-Quran serta sistem preservasinya, dan sekaligus membedah trik negatif dan sasaran tembak pihak orientalis, asal-usul penerimaan wahyu, peranan Nabi Muhammad SAW dalam sosialisasi ajarannya, koleksi ayat-ayat, serta setting naskah akhir seluruhnya yang dikupas secara rinci oleh penulisnya. Topik yang dibahas dalam buku ini melingkupi asal-usul naskah bahasa Arab, sebutan Mushaf Ibnu Mas'ud, metodologi ketat yang dikemas dalam pengolahan data, dan semua jenis fragmentasi naskah melalui sistem komparasi. Penulis mendemonstrasikan intelektualnya dalam menguak sejarah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bersandarkan pada sumber orisinal dalam membuktikan berbagai alternasi yang terjadi pada kitab Injil. Penyusunan buku tentang sejarah teks Al-Quran dari Wahyu hingga kompilasi ini dilatar belakangi dengan beredarnya tulisan seorang wartawan yang bernama Toby Lester yang dimuat di The Atlantic Monthly bulan Januari 1999, yang menurut Azami telah mengacaukan pikiran umat Islam melalui statementnya. Kendati umat Islam percaya Al-Quran sebagai kitab suci Allah yang tak pernah ternoda dari pemalsuan, namun mereka tetap tidak mampu mengeksplorasikan argumen mereka secara ilmiah. Statement demikian ini menjadikan Azami merasa terpanggil menghadapinya untuk meneliti Al-Quran dengan pisau analisis yang lazim dipakai para ilmuwan barat. Ini dikarenakan para orientalis selalu berusaha memaksakan pendapat mereka
tentang kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan yang menyeruak ke dalam teks Al-Quran di masa itu. Para orientalis mengarahkan pandangannya kepada naskah bahasa Arab dengan menyentuh segi-segi kelemahannya, meskipun mereka mengetahui bahwa penyusunan naskah tulisan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman itu sejatinya hanya dimaksudkan untuk penyeragaman bacaan dan menghindari kata yang memiliki dui makna atau mushtarak. Namun, dengan sangat lantang para orientalis menuduh bahwa pada masa itu telah terjadi distorsi dan pemalsuan teks Al-Quran. Tuduhan mereka ini juga menghilangkan kesadaran mereka akan fakta bahwa pemalsuan Al-Quran sejatinya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, mengingat banyaknya para qurra dan hufaz Al-Quran yang telah menjaga Al-Quran dan melestarikannya. Di samping adanya beberapa sahabat yang memiliki naskah tertulis Al-Quran secara individual. Dalam tulisannya, Lester mendasarkan pemikirannya ke beberapa tokoh orientalis. 3 di antaranya adalah Craig R. Joseph Puin, Andrew Rippin, dan Patricia Crone. Puin menunjukkan keheranannya terhadap umat Islam yang begitu mudah mempercayai bahwa Al-Quran merupakan kata-kata Tuhan yang tidak pernah mengalami perubahan. Menurutnya, umat Islam sengaja mengutip karya naskah yang menunjukkan bahwa Bible memiliki sejarah dan tidak langsung turun dari langit. Namun, hingga sekarang Al-Quran berada di luar konteks pembicaraan ini. Selanjutnya, Puin menawarkan cara untuk menyerang Al-Quran, yaitu dengan mengadakan pembuktian bahwa Al-Quran juga memiliki sejarah sebagaimana Bible. Ia berpandangan bahwa beberapa manuskrip Al-Quran yang berada di San'a Yaman akan membantu upaya penyerangan terhadap Al-Quran itu sendiri. Tokoh kedua yang banyak dirujuk Lester adalah Andrew Rippin, guru besar di bidang studi agama-agama dari Universitas Calgary, yang menyatakan bahwa teks Al-Quran tidaklah orisinil dan tetap, serta memiliki kekurangan otoritas dikarenakan hilangnya bacaan yang berlainan dalam susunan rangkaian ayat-ayatnya. Azami menganggap adanya sesuatu yang paradoks dalam pandangan Rippin di atas. Satu sisi, Rippin mengakui banyaknya ragam bacaan Al-Quran, sementara di sisi lain Rippin tidak memahami bahwa ragam bacaan tersebut memiliki makna yang sama. Sehingga jika kemudian ada penyeragaman bacaan, maka tidak menghilangkan dimensi keasliannya sama sekali. Tokoh ketiga yang dirujuk Lester adalah Patricia Crone, yang juga memiliki pendapat-pendapat senada dengan 2 tokoh sebelumnya, bahwa Al-Quran tidak ubahnya sebagai satu kitab suci dengan satu sejarah seperti agama lain. Hanya saja kita tidak memahami sejarah ini dan cenderung ingin membangkitkan teriakan protes saat kita mengkajinya. Pada akhirnya, Azami menyimpulkan bahwa tulisan Lester mengusung misi bahwa telah terjadi perubahan dan distorsi penting dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak lagi suci dan bahkan telah sesat. Pada akhirnya, karya Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami ini menunjukkan kita semua sebagai umat Islam bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ia terpelihara orisinalitasnya tanpa ada perubahan, pengurangan, maupun tambahan. Pemalsuan Al-Quran tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, baik secara fragmentasi maupun keseluruhan, yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Jika terjadi pemalsuan, maka tidak akan bisa dianggap sebagai Al-Quran, karena satu syarat utama penerimaannya haruslah sesuai dengan teks yang termaktub dalam Mushaf Utsmani. Al-Quran sajalah di antara sekian kitab yang masih terjaga keautentikannya, sehingga sangat wajar jika jutaan umat Islam dengan berbagai usia berkomitmen menghafal Al-Quran seluruhnya. Berbeda halnya dengan Injil atau kitab lainnya yang meskipun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, namun mereka hanya membacanya, tidak menghafalnya secara keseluruhan. Buku ini disajikan dengan gaya bahasa yang lugas, sehingga mudah untuk dipahami dari berbagai kalangan. Tidak hanya itu saja, buku ini juga dilengkapi dengan alur yang tidak campuran, sehingga tidak membingungkan para pembaca ketika membacanya.
Namun buku ini merupakan buku non-fiksi sejarah yang mana tidak semua kalangan menyukai buku non-fiksi. Kebanyakan pembaca dari kalangan anak dan remaja lebih menyukai buku berjenis fiksi seperti novel, cerpen, dan lain sebagainya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.